Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak semua? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan ketenangan jiwa kepada kita semua, terutama di usia emas ini, di mana tubuh mungkin mulai melemah, tapi hati dan semangat tetap menyala. Hari ini saya ingin mengajak Bapak merenung sejenak. Topik ini jarang dibicarakan, bahkan dianggap tabu. Tapi di ruang praktik saya, selama lebih dari 15 tahun mendampingi para pria usia lanjut, justru inilah salah satu keluhan yang paling sering muncul meski dengan suara lirih dan mata menunduk. Dok, apakah ukuran saya normal? Kenapa saya merasa tidak percaya diri dengan tubuh saya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak muncul dari kesombongan, tapi dari rasa khawatir, dari kebutuhan untuk merasa layak, dari kerinduan akan keintiman yang sehat bersama pasangan. Dan lebih dari itu, dari rasa takut kehilangan jati diri sebagai seorang lelaki. Saya tahu banyak dari bapak yang merasa malu atau bahkan berdosa jika membicarakan hal-hal seperti ini. Namun, ketahuilah, Islam tidak pernah melarang kita untuk menjaga kesehatan, termasuk kesehatan jiwa perasaan dan hubungan dalam rumah tangga. Hari ini, insya Allah saya akan menjelaskan dengan bahasa yang lembut, namun jujur, apakah ukuran penis bisa diperpanjang, mana yang benar secara ilmiah, dan mana yang hanya mitos berbahaya, dan bagaimana cara berdamai dengan tubuh yang Allah telah titipkan kepada kita. Silakan duduk nyaman, ambil napas panjang, dan izinkan saya mendampingi Bapak sejenak. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak yang saya hormati, pernahkah Bapak merasa tubuh ini seakan bukan lagi milik kita? Setiap kali bercermin ada rasa ragu, apalagi ketika melihat iklan-iklan di internet, video-video dari luar negeri, atau bahkan candaan dari sesama pria saat masih muda dulu, semuanya membentuk persepsi yang tidak realistis tentang ukuran ideal seorang lelaki. Tahukah Bapak bahwa lebih dari 50% pria di seluruh dunia tidak puas dengan ukuran penis mereka? Padahal saat ditanyakan pada pasangan wanita, mereka 85% justru merasa puas dan bahagia dengan apa yang Allah anugerahkan pada suami mereka. Artinya, yang menjadi masalah bukan kenyataan, tapi perasaan. Bukan ukuran sebenarnya, tapi cara kita memandang diri sendiri. Masalah ini dalam dunia medis disebut sebagai penile dysmorphic disorder atau gangguan persepsi tubuh pada penis. Ini bukan soal sombong atau tidak bersyukur. Ini adalah gangguan nyata di mana seseorang merasa tidak puas dengan tubuhnya, meskipun secara medis semuanya masih dalam batas normal. Bahkan beberapa pria lansia yang datang ke saya mengaku menghabiskan lebih dari 1 jam setiap hari hanya untuk memikirkan ukuran alat kelaminnya, dan dampaknya sangat serius, sulit tidur karena gelisah, menarik diri dari istri atau pasangan, enggan beribadah dengan khusyuk karena merasa malu, merasa tidak lagi menjadi lelaki sejati. Bahkan ada kasus di mana pria yang mengalami gangguan ini jatuh dalam depresi berat dan memiliki pikiran untuk mengakhiri hidupnya. Astagfirullah, Bapak, jangan sampai kita menjadi korban dari standar yang tidak pernah Allah tetapkan. Ukuran penis tidak menentukan keberhargaan seorang laki-laki. Yang Allah lihat bukanlah panjang atau besar, tapi seberapa kita bersyukur menjaga amanah tubuh dan memperlakukan pasangan dengan kasih sayang. Jika perasaan cemas itu terus mengganggu, maka langkah pertama yang paling tepat adalah bicara dengan orang yang amanah dan ahli psikolog
atau dokter urologi yang memahami dan tidak menghakimi. Dan itulah yang akan kita bahas pada bagian selanjutnya. Apa saja solusi medis yang benar-benar terbukti secara ilmiah dan mana yang hanya jebakan iklan atau harapan semu yang bisa berakhir membahayakan tubuh dan jiwa? Bapak yang saya hormati, setelah memahami bahwa banyak kecemasan hanya datang dari persepsi yang salah, maka penting bagi kita untuk mengetahui sebenarnya berapa panjang penis yang dianggap normal secara medis. Dalam berbagai penelitian urologi internasional disebutkan bahwa panjang rata-rata penis saat ereksi adalah sekitar 32 cm atau 52 inci. Panjang penis saat lembek namun diregangkan hampir selalu sesuai dengan saat ereksi, dan ini yang sering digunakan dalam pemeriksaan klinis. Panjang penis yang dianggap sangat kecil atau tidak normal secara klinis disebut mikropenis, yaitu kurang dari 7,55 cm saat ereksi. Namun, kondisi ini sangat jarang terjadi, hanya sekitar 0,14% dari seluruh pria di dunia. Artinya, lebih dari 99% pria berada dalam rentang normal, meskipun mungkin bentuk sudut atau penampakannya berbeda-beda. Dan satu hal yang sangat penting, ukuran tidak berbanding lurus dengan fungsi. Banyak pria dengan ukuran yang sangat cukup, tapi mengalami gangguan ereksi, dan sebaliknya, pria dengan ukuran rata-rata, tapi memiliki kehidupan seksual yang sehat dan memuaskan bersama pasangannya. Bapa Allah menciptakan tubuh manusia dengan kebijaksanaan. Setiap ukuran, bentuk, bahkan perubahan di usia lanjut, semua itu bukanlah aib, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang harus kita syukuri dan jaga. Yang perlu kita fokuskan bukanlah seberapa panjang, tapi bagaimana kita menjaga aliran darah, kesehatan hormon, dan kebersamaan emosional dengan pasangan. Karena keintiman sejati tidak pernah ditentukan oleh ukuran, tapi oleh kelembutan hati, kehadiran, dan komunikasi yang penuh cinta. Di bagian selanjutnya insya Allah, saya akan menjelaskan apa saja perawatan non-bedah yang terbukti bisa membantu jika Bapak masih merasa tidak percaya diri, tentu dengan catatan dengan pendekatan ilmiah aman dan tidak merusak tubuh. Bapak yang saya hormati, jika setelah semua penjelasan tadi, Bapak masih merasa ada kecemasan yang mengganggu, maka izinkan saya menyampaikan bahwa ada beberapa pilihan perawatan non-bedah yang tersedia, dan semuanya sudah pernah diteliti oleh para ahli urologi. Namun, sebelum saya jelaskan satu persatu, saya ingin tekankan satu hal yang paling penting. Langkah pertama dan terpenting bukanlah alat, bukan obat, bukan suntikan, melainkan kesehatan jiwa. 1. Konseling psikologis. Menyembuhkan dari dalam. Tahukah Bapak bahwa sebagian besar pria yang awalnya ingin memperpanjang penis, setelah menjalani konseling psikologis selama beberapa sesi saja, mereka akhirnya merasa tidak perlu lagi melakukan prosedur apapun. Itulah kekuatan dari pemahaman diri. Dalam konseling ini, Bapak akan mengetahui fakta medis yang benar, diberi bimbingan untuk mengelola kecemasan dan rasa malu, dilatih untuk berdamai dengan tubuh yang dimiliki saat ini. Bukan hanya untuk masalah penis, terapi semacam ini juga sangat membantu untuk meningkatkan rasa percaya diri, menumbuhkan komunikasi yang sehat dengan pasangan, memperbaiki kualitas ibadah karena hati menjadi lebih tenang. Sebagai dokter yang telah mendampingi banyak pasien lansia, saya sangat menganjurkan langkah ini terlebih dahulu, karena kecemasan jika tidak diatasi bisa berdampak pada jantung, tekanan darah, bahkan hubungan suami istri yang seharusnya menjadi sumber ketenangan di usia senja. 2. Alat pemanjang penis traction device. Terbukti ilmiah, tapi perlu kesabaran.
Jika setelah menjalani terapi Bapak masih ingin mencoba solusi fisik, maka alat traksi penis adalah satu-satunya metode non-bedah yang memiliki data ilmiah yang kuat. Cara kerja alat ini sederhana, namun perlu komitmen. Penis dimasukkan ke dalam alat. 2 batang logam di sisi kiri dan kanan akan memberikan tarikan lembut. Ujung penis ditahan oleh lingkar silikon. Harus digunakan setiap hari selama 4 dan 6 jam selama berbulan-bulan. Dari penelitian yang dilakukan hasilnya adalah rata-rata peningkatan panjang sekitar 1,5-2 cm. Hasil lebih baik jika digunakan secara disiplin dan konsisten, tidak mempengaruhi fungsi ereksi jika digunakan dengan benar. Namun, perlu Bapak ketahui juga bahwa efeknya minimal tidak akan membuat perubahan drastis. Risiko nyeri ringan lebam, mati rasa jika terlalu kencang, tidak cocok untuk semua orang, terutama yang punya riwayat diabetes atau gangguan pembuluh darah. Saya pribadi hanya menyarankan metode ini jika Bapak sudah benar-benar yakin sehat secara umum dan di bawah pengawasan dokter urologi. 3. Alat pompa vakum. Untuk ereksi, bukan menambah panjang. Alat ini sering dijual bebas dan diklaim bisa memperbesar penis. Padahal kenyataannya tidak memperpanjang penis, hanya membantu darah masuk ke penis dan mempertahankan ereksi. Digunakan untuk terapi disfungsi ereksi bukan ukuran. Jika digunakan terlalu sering atau tanpa bimbingan, dokter bisa menyebabkan pembengkakan atau rasa tidak nyaman. Suntik penis sangat tidak direkomendasikan. Banyak pria tergiur oleh iklan suntikan, asam hyaluronat, lemak tubuh sendiri, bahkan silikon cair. Sayangnya metode ini tidak terbukti aman, bisa menimbulkan komplikasi, parah infeksi, pengerasan jaringan, ereksi nyeri, hingga kerusakan permanen. Ada kasus di mana pasien mengalami komplikasi 20-40 tahun setelah disuntik dan tidak bisa diperbaiki kembali. Maka dari itu jangan pernah menyuntik apapun ke dalam penis meskipun katanya alami atau dari herbal. Kesimpulan bagian ini, Bapak, jika Allah masih memberikan kita waktu, pasangan yang mendampingi, dan tubuh yang masih bisa berfungsi, itu adalah nikmat luar biasa. Kadang yang perlu kita perbaiki bukan panjangnya, tapi cara kita menghargainya. Sebelum mencari cara memperpanjang penis, carilah terlebih dahulu cara memperluas hati agar kita bisa menerima, menjaga, dan merawat diri dengan lebih bijaksana. Bapak yang saya hormati, saat harapan terlalu tinggi dan kecemasan semakin dalam, beberapa pria mempertimbangkan jalan terakhir, operasi pemanjangan penis. Tapi izinkan saya sampaikan dengan sangat jujur, sebagai dokter saya tidak menyarankan jalan ini. Memang ada prosedur bedah yang disebut sayatan ligamen suspensori, yaitu memotong ligamen yang mengikat penis ke tulang pubis. Tujuannya agar penis tampak lebih panjang saat dalam kondisi lembek. Namun prosedur ini memiliki banyak sekali risiko dan kelemahan, antara lain tidak menambah panjang saat ereksi, bisa menyebabkan penis terlihat turun atau tidak stabil, meningkatkan risiko cedera saat hubungan suami istri, tingkat kepuasan pasien rendah. Selain itu, ada prosedur eksperimental lain seperti menanam lemak, tulang rawan, atau graf kulit, penggunaan flap otot dari bagian tubuh lain. Tapi semua ini belum terbukti aman secara ilmiah dan seringkali dilakukan di tempat yang tidak memiliki pengawasan etika dan medis yang ketat. Dalam dunia medis, satu-satunya kondisi di mana operasi ini dipertimbangkan adalah jika pasien mengalami mikropenis bawaan dan dilakukan di bawah uji klinis resmi dengan pengawasan dari IRB, Institutional Review Board.
Sayangnya, banyak pria lansia yang terjebak oleh iklan atau tawaran dari luar negeri yang menjanjikan hasil instan, padahal berujung komplikasi seumur hidup. Kesimpulan operasi bukanlah jalan yang aman, dan dalam usia senja ini, tubuh kita bukan untuk dipotong, tetapi untuk dirawat dan disyukuri. Dalam bagian selanjutnya, saya ingin berbagi dari sudut pandang Islami, bagaimana kita bisa berdamai dengan tubuh dan menjaga kepercayaan diri tanpa harus menyakiti diri sendiri, Bapak yang saya muliakan. Sebagai seorang dokter, saya bisa menjelaskan panjang lebar tentang hormon jaringan dan struktur anatomi pria. Tapi, sebagai sesama muslim, izinkan saya berbagi sesuatu yang lebih dalam tentang cara kita menerima tubuh yang Allah titipkan dengan penuh syukur dan kasih sayang. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." QS Atin 4. Tidak ada yang keliru dalam penciptaannya. Ukuran tubuh kita termasuk penis bukanlah kesalahan atau kekurangan, melainkan bagian dari rencananya yang penuh hikmah. Saat kita terus merasa kurang, terus membandingkan diri, tanpa sadar kita sedang menolak nikmat yang telah diberikan. Padahal di usia seperti ini, yang lebih penting bukanlah penampilan, tetapi fungsi keharmonisan dan kesehatan hati. Banyak pria merasa gagal sebagai suami hanya karena merasa tidak cukup besar. Tapi, ukuran sejati dari seorang lelaki bukanlah di antara kedua pahanya, melainkan di hatinya. Seberapa besar ia mencintai istrinya, seberapa sabar ia memimpin rumah tangga, seberapa jujur ia menjaga keintiman meski tubuh tak sekuat dulu. Saya percaya jika Bapak bisa menerima diri apa adanya, menjaga pola makan sehat olahraga ringan, dan membangun komunikasi lembut dengan pasangan, maka Bapak akan menemukan keintiman yang jauh lebih dalam dari sekadar fisik. Karena keperkasaan sejati bukan datang dari otot, tetapi dari hati yang berserah dan bersyukur. Dan insya Allah di bagian penutup nanti saya akan merangkum semuanya dalam 3 pelajaran penting dan mengajak Bapak merenung apa satu hal kecil yang bisa Bapak ubah mulai hari ini. Bapak yang saya hormati, mari kita simpulkan 3 pelajaran penting hari ini. Mayoritas pria memiliki ukuran penis yang normal. Yang tidak normal adalah persepsi kita yang salah akibat tekanan sosial dan pornografi. Kesehatan mental lebih penting daripada prosedur fisik. Konseling psikologis dan penerimaan diri adalah solusi utama. Perawatan medis boleh dipertimbangkan, tapi harus berbasis ilmu dan dilakukan dengan hati-hati. Kini, saya ingin mengajak Bapak merenung apa satu hal kecil yang bisa Bapak ubah hari ini. Mungkin bukan ukuran tubuh, tapi cara memandang diri sendiri. Bukan mencari alat atau obat, tapi membangun komunikasi lembut dengan pasangan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.